Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa yuhasibullahu al-khalaiq, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalan makhluk al-khalaiq. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, thumma dzakara asy-syaikh rahimahullah al-hisab. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang perkara hisab, bahwasanya kelak akan ada pada hari kiamat hisab, hari diperhitungkannya amalan manusia, al-hisab. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, al-muhasabah ittila'u al-ibad ala a'malihim yaumil qiyamah. Maksudnya adalah hamba akan melihat sendiri, memperhatikan sendiri amalan-amalan yang diperbuat pada hari kiamat, dan dia mengetahuinya. Al-hisab, berkata Dr. Shalih Fauzan, al-hisab huwa ta'rifullah azza wa jalla lil khalaiq bimaqadiril jazaa'i ala a'malihim. Hisab adalah ta'rifullah azza wa jalla lil khalaiq, informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, bimaqadiril jazaa', dengan maqadir al-jazaa', ganjaran-ganjaran amalan ala amalihim yang mereka perbuat, ketentuan daripada balasan-balasan yang apa mereka perbuat. Wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasawhum min dzalik, dan Allah ingatkan kepada manusia apa-apa yang mereka telah lupakan di hari kehidupan mereka di dunia. Atau bi ibaratin ukhra huwa tawqifullah ya ibadahu qabla al-insirab min al-mahsyar ala a'malihim khairan kanat am syarra. Atau dengan bahasa lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala mendirikan hamba, Allah Subhanahu wa taala mendirikan hamba-hambanya, kemudian Allah beritahukan kepada hamba-hambanya sebelum mereka beranjak meninggalkan padang mahsyar tentang amalan-amalan yang mereka perbuat, kebaikan ataupun kejelekan. Itulah hisab. Kelak di padang mahsyar, kelak di hari kiamat ada beberapa mauqif, beberapa tempat ya yang akan dilalui oleh manusia. Sebelum mereka meninggalkan padang mahsyar menuju tempat lainnya, nanti ada namanya sirat, ada namanya al-qantarah. Jadi banyak. Sebelum mereka meninggalkan padang mahsyar, yang mereka kita sebutkan ya, di padang mahsyar mereka menunggu hari hisab bertahun-tahun. Mereka menunggu, bahkan 50.000 tahun mereka menunggu hari hisab. Sebelum mereka tinggalkan mahsyar, mereka semuanya akan dihisab, akan ditunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka, akan diperhitungkan, inilah amalan-amalanmu, sekianlah, sekian kebaikan yang kau perbuat, sekian kejelekan yang kau perbuat. Maka dia lihat apa-apa yang dia lupa diingatkan ya pada hari kiamat. Allah menyebutkan dalam firman yang mulia, yauma yab'atsumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari Allah bangkitkan mereka semua pada hari kiamat, fayunabbi'uhum bima amilu, maka Allah beritahukan kepada mereka semua apa-apa yang mereka perbuat ya. Fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu. Allah memperhitungkan semuanya, sementara hamba lupa, lalai. Inilah namanya hisab. Dan banyak sekali keterangan dari Al-Quranul Karim tentang perkara ini. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Tafadhal, akmil. Thumma dzakara asy-syaikh rahimahullahu anna al-hisaba ala naw'aini. An-naw'ul awwal hisabul mu'min qala fihi wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bidunubihi kama wusifa dzalika bil kitabi was sunnah, kama wasafa dzalika bil kitabi was sunnah
كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الآيتان آية الثامنة والتاسعة من سورة الانشقاق. حسبك. النوع الأول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya hisab itu dibagi menjadi dua jenis. Ada dua jenis hisab. An-naw'ul awwalu hisabul mu'min. Yang pertama hisab terhadap orang-orang mukmin. Qala fihi, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkara ini, bagaimana proses dihisabnya orang-orang mukmin. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi kama yani wusifa bidzalika kama wusifa dzalika bil kitab wa sunnah atau kama wasafa dzalika bil kitab wa sunnah. Maka berkata Syekhul Islam, wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min, Allah Subhanahu wa taala akan menyidang hambanya yang mukmin berdua tanpa ada yang mengetahui selain Allah dan hamba tersebut. Fayuqarriruhu bidzunubihi, maka Allah SWT mempertanyakan kepada hamba tersebut dengan dosa-dosanya. Allah akan berkata, alasta ta'malu kadza, bukankah kau berbuat ini? Bukankah ini telah kau perbuat? Bukankah ini telah kau perbuat? Dia mengatakan, bala ya Rabb, bala. Ya Allah, ini aku buat semuanya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alkitab dan Sunnah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan mengenai masalah hisab, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan adapun orang-orang yang diberikan Alkitab dengan tangan kanannya, diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan gembira. Hisab untuk orang-orang mukmin Allah permudah, dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, tanpa ada yang mengetahuinya. Antara Allah dan hamba, yakhlu bi 'abdi, Allah berdua dengan hamba, enggak ada yang lain. Ya, dalam sebagian riwayat fayadha'u kanafahu, Allah letakkan ketika itu penutup. Enggak ada yang dengar, enggak ada yang melihat. Setelah hamba ini ditunjukkan oleh Allah SWT amal-amalannya, bukankah kau perbuat ini pada hari ini? Ya Allah. Ini pada hari ini, jam ini, ya Allah. Ini semua dia katakan ya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Berkata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Dahulu, bukankah dahulu kala di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu itu? Orang enggak tahu. Ya Rabb, benar ya Allah. Fa ana aghfiruha lakal yawma, maka pada hari ini aku ampunkan semuanya untuk kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun diberikan kitab dengan tangan kanannya. Ini orang-orang mukmin, subhanallah. Tersembunyi hisabnya. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang beriman. Rahmat Allah kepada orang-orang beriman, rahimnya Allah untuk orang-orang beriman. Kalaupun di hadapan orang banyak dia disidang, bukankah kau berbuat ini? Ya, ini sekarang aku maafkan engkau. Nampak dia hina, nampak dia dilecehkan, walaupun diberikan maaf sesudahnya. Tetapi lihatlah rahimnya Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Ya, tanpa ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah saja. Alasta taf'alu kadza? Itulah makna fayuqarriruhu. Allah SWT berikan kepada dia semua amalannya, perlihatkan, tampakkan. Allah hitung. Kemudian dia mengatakan, iya ya Allah, benar. Semua dia katakan benar. Itu hisab untuk orang-orang beriman. Tayyib. Akmil. Wa fi as-sahihaini 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yudni al-mu'min fayadau 'alaihi kanafahu wa yastaruhu minan nasi wa yuqarriruhu bi dhunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanbun kadza dzamba ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak qala
فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يؤتى كتاب حسناته ومعنى يقرره بذنوبه يجعله يكر أي يعترف بها كما في هذا الحديث أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب كما صح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Baik, hasbuka. Wa fi sahihain, tadi daripada Quran tentang adanya hisab. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalil lainnya. Adapun dalil tentang adanya hisab terdapat dalam hadis sahihain, maksudnya dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari jalur Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah akan dekatkan hambanya yang beriman. Allah dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Fayadha'u alaihi kanafah, maka Allah tutupkan atasnya penutup. Wa yastaruhu minan nas, wa yasturuhu minan nas, Allah tutup dia dari penglihatan mata manusia. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar. Subhanallah. Ini persidangan tertutup, bukan persidangan terbuka untuk umum. Tafadhal, taqaddam, antum maju ke depan, ada kawan-kawan di belakang daripada di luar. Dekat antum. Innallaha yudni al-mu'mina, Allah dekatkan hambanya yang beriman. Fayadha'u alaihi kanafa, Allah tutupi dia, Allah buat baginya penutup. Wa yasturuhu minan nas, Allah tutupi dia dari pandangan manusia. Bahkan orang-orang di luar enggak dengar, enggak tahu. Kalaupun orang tidak melihat tapi mendengar, ketahuan, terbongkar aibnya. Subhanallah, ya. Tapi Allah tutupi, enggak ada yang mendengar, enggak ada yang melihat, hanya Allah dan dia saja. Subhanallah. Semoga Allah SWT memaafkan kita, mengampuni kita, menyidang kita seperti ini, ikhwan. Alangkah malunya kita kelak di hari kiamat, di depan orang banyak dipertontonkan kita. Bukankah engkau telah berzina di tempat fulan, tempat alan? Bukankah aku berzina sama si fulana? Na'udzubillah. Malu, ikhwan. Di dunia aja kita malu. Ya, kita berbuat dosa ketahuan oleh orang lain, kita malu. Apalagi di hari kiamat. Subhanallah. Apalagi yang menyidangnya Rabbul Alamin. Antum di sidang polisi aja malu. Hakim, jaksa malu. Allah tabaraka ta'ala menyidang. Berkata Dr. Shalih Fauzan, wa yuqarriruhu bidunubih, maka Allah SWT menjelaskan kepadanya dosa-dosanya, memerintahkan dia untuk mengakuinya. Wa yaqulu, Allah akan berkata kepadanya, wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadza, Allah berkata kepadanya, ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau ingat dosa engkau yang perbuat hari ini? Ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, tahukah engkau dosa yang kau perbuat hari ini? Allah bertanya, jangan-jangan dia mengingkari. Karena sebagian orang mengingkari dosa-dosanya, mengingkari perbuatannya. Subhanallah, sampai datang disaksikan oleh malaikat, malaikat yang menyaksikan. Ya. Ahsahullah wa nasuh, Allah menghitung semuanya, mereka lupa. Enggak ada ya Allah, enggak ada aku berbuat ini. Subhanallah. Ada yang bahkan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta jawaban-jawaban, dia berdusta. Akhirnya Allah katakan, cukup ya Allah. Sekarang Allah kunci mulutnya. Kemudian diperintahkan berbicara tangannya, berbicara ketika itu kakinya. Subhanallah. Maka semuanya mengadu, ya Allah, dia berbuat begini dan begitu. Makanya ya Allah sebutkan di hari kiamat kelak dalam surat Yasin, bertanya mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian sendiri yang bersaksi untuk kami? Qalu, berkata tangan, berkata kaki, antaqanallah, karena Allah yang telah membuat kami berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', dialah yang membuat segala sesuatu berbicara. Maka dia menyumpah serapah anggota tubuhnya sendiri. Subhanallah, yang terbersaksi pada hari kiamat. Adapun orang-orang mukmin yang dia tergelincir, terpleset buat dosa, dia akan akui semuanya, benar ya Allah, benar. Kau berbuat ini, benar ya Allah. Ini kau buat, benar ya Allah. Ngaku dia, subhanallah. Ya, tentunya hal seperti ini akan menjadi nilai plus baginya.
Tengok orang di persidangan. Kalau andai kata dia mengakui, benar saya buat begini Pak Hakim, benar saya salah Pak Hakim, benar. Dengan orang yang menentang, kira-kira bertambah nggak hukumannya? Bertambah. Tapi andai kata benar, dia dalam perlakuannya baik, di hadapan hakim dia baik, dia akui semua kesalahannya, akan ada kemudahan di sana. Apalagi pada hari kiamat, Allah yang tidak dapat, subhanallah, yang tidak dapat dikelabui, Rabbul Alamin yang menjadi hakim kelak. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak. Tatkala dia akui semua dosa-dosanya, subhanallah, dan dia lihat dirinya, pasti dia akan binasa, masuk neraka. Subhanallah. Inilah orang-orang beriman. Orang-orang beriman senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah, tapi dia takut dengan dosa-dosanya. Adapun orang-orang munafik enggak takut dosa-dosanya. Orang-orang beriman jika berbuat dosa sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka itu di atas mereka itu gunung. Dosa itu bagaikan gunung yang akan siap-siap menimpa mereka. Begitu takutnya orang-orang beriman dengan dosa-dosa mereka, seolah-olah gunung yang siap menimpa mereka. Orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, dosa-dosa mereka yang banyak mereka buat, mereka kecil sebagaimana lalat, diterpa, ditepis gini hilang. Itu orang munafik. Maka di sini orang beriman begitu takutnya dia. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ra'a fi nafsihi an qad halak. Dia melihat dirinya kayaknya pasti dia akan celaka, binasa, masuk neraka. Karena dosa-dosanya yang banyak. Subhanallah. Qal, berkata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, dosa-dosa yang Allah SWT tutupi, orang-orang tidak tahu, jangan sampai antum beritahukan. Kemudian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa yang diperbuat di dunia dengan terang-terangan, dengan bangga dia lakukan sampai orang tahu, tidak akan diampuni Allah SWT. Ada orang-orang yang bangga dengan dosa-dosanya, berzina bangga, main judi bangga, menang dia bangga, kalah dia bangga. Banyak orang-orang demikian, ya. Kata Rasulullah, "Inna Allah tajawaza an ummati." Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kepada umat-umatku illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, dengan bangga. Bangga dia. Saya ini preman lo. Bangga dia. Saya ini mabuk loh, bangga. Orang seperti ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang beriman, dia takut dengan dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi an qad halak, dia lihat dirinya pasti akan binasa. Maka Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku dahulu ketika engkau di dunia telah kututupi dosa-dosamu itu. Maka jika Allah tutupi dosa-dosa antum, jangan beritahukan kepada manusia. Jangan bangga dengan dosa-dosa, ya. Tutupilah. Dulu kala misalnya antum enggak tahu, enggak pernah ngaji, buat tato di mana-mana, udah paham, sembunyikan. Jangan dibuka-bukakan tanda-tanda antum dahulu kala dalam kemaksiatan, sembunyikan. Dulu antum berzina, jangan bilang-bilang sama orang. Dulu antum tukang minum khamar, jangan bilang orang, dan seterusnya. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai antum bangga sebagai mantan preman, jangan. Banyak orang-orang bangga deh, mantan preman nih lo. Kenapa rupanya mantan preman? Subhanallah. Wa ma'na yuqarriruhu bidzunubihi yaj'aluhu yuqirru. Ma'na yuqarriru bidzunubi, Allah buat dia mengakui dosa-dosanya. Ay ya'tarifu biha, diakui. Kama fi hadzal hadis. Sebagaimana di dalam hadis ini, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Bukankah engkau mengetahui dosa ini yang kau perbuat, ini telah kau perbuat, dan dia mengakui semuanya. Kemudian ikhwan, apakah seluruh orang-orang itu akan dihisab? Ya. Apakah ada pengecualian? Ya, ada pengecualian. Berkata Dr. Shalih Fauzan, "Wa minal mu'minina man yadkhulul jannata bighairi hisab." Dan di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang masuk surga tanpa ada dihisab. Enggak ada. Enggak ada Allah Subhanahu wa taala hisab dia. Ini, kau perbuat ini, enggak ada.
Masuk surga gitu saja. Enggak ada proses. Gitu ya. Subhanallah. Enggak ada proses hisab. Enggak ada. Itu untuk orang-orang beriman. Bagaimana mereka yang tidak ada hisab? Kama sahha fi hadits 70,000, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih tentang 70.000 orang, alladzina yadkhuluna jannata bila hisabin wal adzab, yang diberitahukan mereka akan masuk surga tanpa dihisab ataupun diazab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketika ditampakkan kepada Rasulullah SAW orang banyak, berkata Rasulullah, "Uridu alayya al-umam," diperlihatkan Allah kepadaku umat-umat di hari kiamat. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu. Kulihat ada seorang nabi, di sekelilingnya ada pengikut-pengikut yang sedikit, belasan orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw ar-rajulan. Kulihat nabi, ada satu orang pengikutnya cuma. Ada dua orang pengikutnya cuma. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kulihat nabi tidak ada satu pun pengikutnya. Thumma urida alayya sawadun 'azim fa dhanantu ummati. Kemudian ditampakkan kepadaku orang-orang yang banyak. Aku mengira itulah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya itu adalah umat Musa. Innahum min ummati Musa. Berkata Rasulullah, walakin inzur ila al-ufuq, tapi lihatlah, dikatakan kepada Rasulullah, lihatlah ke arah ufuk. Maka kulihat di sana orang yang begitu banyak daripada umatku. Maka Rasulullah mengatakan, yadkhulu minhum 70,000, yadkhulu minhumul jannata 70,000 bighairi hisabin wal adzab. Akan masuk surga di antara mereka itu 70.000 orang tanpa dihisab dan tanpa diazab. Subhanallah. Ketika itu Rasulullah masuk ke rumahnya, maka ketika itu gaduhlah para sahabat. Tentang apa mereka pergaduhkan, apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka bicarakan, tentang siapa kira-kira 70.000 orang itu. Maka mereka mengucapkan berbagai macam prediksi-prediksi, prasangka-prasangka. Sebagian mengatakan la'allahumul ladzina wulidul fil Islam. Boleh jadi itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, bukan seperti kita kafir dulu baru masuk Islam. Ya, ini menunjukkan keutamaan lahir di atas Islam. Berkata yang lain, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang lain, boleh jadi mereka yang begini begitu. Ribut mereka. Ya. Sampai keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian perbincangkan ya Rasulullah? Kami berbincang siapa gerangan 70.000 orang itu. Untuk apa sahabat ini berbincangkan kira-kira? Itu apa? Itu apa kira-kira? Apakah sekedar perbincangan saja? Tidak. Tentu mereka ingin tahu. Kalau tahu, jangan-jangan mereka ya boleh jadi mereka dapat menjadi 70.000 orang tersebut. Maka mereka ribut. Ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat berlomba-lomba menuju kebaikan. Subhanallah. Makanya enggak ada orang yang melebihi sahabat daripada umat Islam. Enggak ada. Mereka yang paling mulia, mereka yang paling utama, mereka yang paling banyak perbuatan-perbuatan amal ibadah mereka, yang paling tinggi tingkat perjuangan terhadap agama. Maka Rasulullah mengatakan tentang 70.000 orang ini, alladzina la yastarqun wa la yatatarayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu, kata Rasulullah, 70.000 orang itu adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah minta dijampi, diruqyah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, meminta ruqyah itu perkara yang tercela, makruh, dibenci. Kenapa demikian? Karena dia mengurangi tawakal. Antum harus bilang dulu, akhi tolong ruqyah saya. Kenapa enggak antum ruqyah diri antum sendiri? Maka perkara minta ruqyah itu dibenci, dicela. Walaupun dibolehkan jika yang membaca ruqyahnya membacanya dengan ruqyah syar'iyyah. Karena ruqyah terbagi dua, ada yang syar'iyyah, ada yang ghairu syar'iyyah. Ada ruqyah jampi-jampi yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah jampi-jampi dengan bacaan Al-Quran.
Zikir-zikir Rasul ajarkan, doa-doa yang Rasul ajarkan. Yang tidak syar'i yang bukan dengan Quran dan Sunnah. Dengan bahasa-bahasa yang enggak dikenal, mungkin bahasa Jawa sebagian, bahasa Batak sebagian. Gabung-gabungkan, enggak paham kita. Ini ruqyah yang tidak syar'i, yang dilarang. Kalaupun ruqyahnya syar'i, maka kita tercela meminta diruqyah. Tetapi kalau ada seseorang meruqyah tanpa diminta, maka itu enggak apa-apa. Nabi pernah diruqyah. Siapa yang meruqyah Nabi? Jibril alaihissalam ketika disihir oleh Lubaid, orang Yahudi. Ya, pernah Rasulullah diruqyah. Maka tidak mengapa diruqyah, yang tercela minta diruqyah. Dan sekarang ikhwan, ini banyak sekali kebiasaan kaum muslimin yang tercela. Apa kebiasaan mereka? Kalau andai kata ada yang sakit, kesurupan atau tersihir, minta carikan mana ini yang bisa meruqyah. Sehingga dikenallah tukang ruqyah. Profesinya tukang ruqyah. Ini terlarang, ini bid'ah. Apalagi buat markas ruqyah, itu bid'ah. Enggak ada para sahabat dikenal profesinya sebagai tukang ruqyah, enggak ada. Enggak ada. Tapi setiap orang bisa meruqyah dirinya sendiri. Meruqyah tanpa diminta. Ya, apalagi kalau pakai hitung-hitungan angka-angka uang. Sekali ruqyah 50.000. Kalau panjang ruqyahnya 100.000. Kalau panjangnya 2 jam 500.000. Ini batil, ya. Karena banyaknya ruqyah-ruqyah ini, ruqyah-ruqyah center ini semakin banyak orang kesurupan. Ada yang pening-pening kepalanya, merasa disihir, merasa didukuni, datang ke markas. Di sana masuklah jin, kesurupan dia. Makanya antum enggak usah ke ruqyah-ruqyah center itu. Kemudian, jangan sampai antum terkenal dengan tukang ruqyah. Ya. Kalau anda katanya kesurupan, mana Ustaz Abdurrahman? Ruqyah ini, jangan diladeni, jangan diterima. Jangan diterima ada nama ruqyah. Bahaya. Suruh antum sendiri baca. Ya, sekarang orang-orang menggiring orang lain beragama, banyak orang-orang menggiring beragama ini untuk kelas tertentu saja. Untuk doa aja panggil orang dari Jawa, untuk doa aja doa. Untuk zikir panggil dari Sulawesi, untuk zikir aja. Untuk mandikan jenazah panggil tuh orang dari mana-mana. Semua orang berzikir bisa, mandikan jenazah bisa, ya. Sakit, kesurupan, tersihir, panggil, bawa kemana-mana. Setiap orang ikhwan, Tuhan itu Allah juga yang dia berdoa, antum berdoa, sama-sama berdoa. Jangan katakan dia Ustaz orang saleh. Dari mana antum tahu dia saleh? Dia kiai Ustaz, mentang-mentang kiai. Dari mana antum tahu dia saleh? Antum berarti mensucikan dia. Apalagi dia sendiri bilang, iyalah kamu ini kan enggak ada apa-apanya, saya ini kiai loh. Parah udah ini. Kamu mana terima doamu, doa saya. Ini ujub, ini bukan wali Allah SWT. Ini orang-orang munafik, orang-orang zindiq. Ya. Tiap orang meruqyah diri sendiri. Makanya antum itu kok ditelepon, tolonglah Pak Ustaz, datanglah kemari. Kenapa? Ruqyah, tolong ruqyah. Ruqyah sendiri. Ya. Tolonglah Pak Ustaz. Kenapa? Ini ada gimana mandikan jenazah? Mandikan sendiri. Tolonglah Pak Ustaz, gimana kita nih menunggu orang menyalakan jenazah? Salatkan sendiri. Semua Islam ini kita mengamalkan semua bersama-sama. Dalam artian, semua kita harus bisa melaksanakannya, mengamalkannya. Banyak orang di kampung-kampung, kalau nggak datang orang ini, entah siapa namanya, kalau ada yang meninggal, nggak dimandi-mandikan itu. Gimana mandikannya bacaannya? Mandikan aja, tanya bacaannya apa. Mengkapannya gimana? Apa bacaannya? Berapa talinya? Subhanallah. Antum buat aja berapa terserah antum. 5, yang penting tertutup. 7, enggak ada panduan secara khusus. Ya. Makanya ikhwan, dengan ilmu lah kita akan mengangkat kejahilan dari diri kita. Dengan ilmu kita enggak ditokok-tokoi orang. Tengok antum ke Mekah. Ada orang-orang Arab Badui yang enggak pernah ngaji. Orang Arab Badui ngaji enggak pernah. Mungkin antum lebih banyak hafalannya. Datang orang Indonesia, doa, mau ziarah ke makam Baqi'. Datang orang Indonesia, gaya-gaya perlintik, pejabat, konglomerat. Orang-orang ini orang-orang yang pernah makan dangku sekolah, pakai serban dia kan. Biasa orang Arab pakai serban. Nanti nunggu dekat kuburan. Sawit doa. Artinya doa enggak? Ya pergi dia. Allah amin. Allah amin. Kam? 10 rial, 10 rial. Kasih. Pembodohan ikhwan. Nanti mau Ramadan itu banyak kuburan-kuburan di Jakarta itu. Pakai kacamata hitam, dia nunggu. Doa Pak? Ya. Allahumma ya Allah. Panjang apa pendek Pak? Panjang paketnya lain. Agama kita ini jangan mau dibodoh-bodohi antum.
Pembodohan semua itu karena nggak ada ilmu agama. Subhanallah. Jadi berat beragama ini. Tayyib. Jadi kata Rasulullah, alladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka orang-orang yang tidak pernah meyakini tentang tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah yakni keyakinan orang-orang jahiliyah. Kalau ada burung lewat, oh ini burung ini bertanda ini celaka ini, enggak boleh kita pergi. Burung ini burung gagak ini, berarti ada yang mati di kampung ini. Itu tiarah. Oh binatang ini nampak, ini binatang berarti sial, kita pergi ini. Itu tiarah. Itu baik dengan dulu kala burung, kebanyakan binatang, sekarang melebar angka, ada yang menganggap sial angka 13. Enggak ada hotel-hotel di mana-mana pun di negeri-negeri kufar itu nomor 13. Dari nomor 12 loncat 14, enggak ada nomor 13. Itu angka sial. Ini pun sama juga tiarah. Kita primbon itu semua tiarah itu. Enggak ada itu semua. Mau nikah datang tengok, oh kapan lahirmu? Sekian-sekian. Apa bintangmu? Ini siomu, sio ini, sio babi ini, sio anjing ini. Ini kayaknya akan nikah bermasalah besar ini. Nanti anak akan begini-begini. Ini semuanya tiarah ini. Tatayur. Ada yang dengan hari apa nih? Hari Rabu. Oh hari sial ini Rabu ini. Enggak boleh kita pergi musafir. Semuanya tiarah. Yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak pernah yakin dengan tiarah. Nabrak kucing, kacau kita ini. Harus cari kapan dulu. Kapan nih kucingnya, kuburkan. Kalau enggak kita kapani, enggak kita kuburkan baik-baik, bahaya kita nih, celaka kita nih. Ini tiarah. Ya. Akhirnya setelah nabrak kucing dia tidak abaikan, terpikir dia kucing itu gimana, kucing ini bahaya, Enggak konsentrasi, ketabrak akhirnya dia. Nah, kan benar. Bahaya ini, subhanallah. Itu semua tiarah. Ya. Banyak tiarah di kalangan masyarakat ini. Uri-uri bayi itu kalau enggak andai kata ditanam baik-baik, dikasih lampu nanti ganggu-ganggu bayi. Ini tiarah ini semua. Ya. Andai kata dia yang melekat dengan urinya, dianggap ini anak begini. Macam-macam tiarah. Ditaruhkan lampu di atasnya sebagian tempat di Aceh sana, diletakkan di sana di tempat di atas itu pulpen, pena. Untuk apa? Supaya anak itu cerdas nanti. Enak kali kayak gitu ikhwan. Mana akal? Serius saya bilang. Diletakkan di atas itu pulpen, ada pena, kotak pensil. Supaya anaknya pintar. Bahaya. Ini tiarah ikhwan. Jadi yang masuk surga 70.000 itu tanpa pernah meyakini tiarah. Wala yaktawun. Mereka tidak pernah sama sekali menerapkan pengobatan dengan cara al-kai. Al-kai itu adalah pengobatan bangsa Arab. Besi dipanaskan. Ketika besi itu telah panas, diletakkan tempat yang sakit. Namanya kai. Itu pengobatan terakhir dalam bangsa Arab. Kalau semua udah gak mempan lagi, nah itulah dia, kai. Panaskan orang tuh, udah panas, letakkan. Menjerit kawan tuh. Dan biasanya sembuh. Ya, ini yang tidak pernah mengobati dengan cara kai, ya. Yang ketiga karakter ini, kemudian Allah Rasulullah katakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal dengan Tuhannya. Inilah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan sebenarnya tiga perkara ini tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah meyakini tiarah, tidak pernah berobat dengan cara gaib. Tiga menunjukkan dia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam kata-kata terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi jumlahnya berapa? 70.000 orang. Walaupun dalam sebagian riwayat dikatakan setiap satu orang, ya. Syekh Utsaimin asal saya menyebutkannya. Setiap satu orang membawa yang lain. Tapi saya enggak ingat sekarang riwayatnya. Tapi riwayatnya dilemahkan. Yang jelas 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Enggak ada mereka dihisab. Ketika orang masing-masing diproses, disidang, dia enggak langsung lewat masuk di surga. Subhanallah, jalan tol dia. Enggak ada hambatan, bebas hambatan. Berkata ketika itu Mukasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, ud'u Allah asa an yaj'alani minhum. Mintalah kepada Allah, mintakan supaya aku ini dijadikan Allah termasuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Berkata Rasulullah, anta minhum, engkau
memang bagian daripada 70.000 orang itu. Ini menunjukkan keutamaan Ukasyah radhiyallahu taala an. Engkau memang merupakan bagian daripada 70.000 orang itu. Yang lain enggak disebutkan namanya oleh perawi hadis. Berkata yang lain, ya Rasulullah, aku juga mintakan ya Rasulullah, doakan. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Rasulullah enggak hinakan dia, mengatakan, kau enggak cocok, bukan. Tapi kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini namanya untuk memotong kemungkinan kelak jika Rasulullah katakan ya, yang lain akhirnya semua minta, yang enggak layak pun minta. Makanya Rasulullah katakan engkau kedahuluan oleh Ukasyah. Jadi ini intinya ikhwan, yang tidak ada dihisab sama sekali di hari kiamat. Masya Allah, enggak ada mereka dihisab Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, akmil ya akhi. والحساب يختلف فمنه اليسير وهو العرض ومنه المناقشة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب أحسنت. والحساب يختلف, dan proses hisab ini berbeda-beda. Faminhul yasir, ada yang dia dipermudah hisabnya, wa huwa al-'ard, yang disebut dalam bahasa Arabnya 'arad, hanya ditampakkan aja. Ini, lihat ini amalanmu. Dah, aku ini, ya Allah. Dah. Itu namanya 'arad. Wa minhul munaqasyah, ada yang namanya munaqasyah. Ini, bukankah kau perbuat ini pada hari ini, ya kan? Engkau buat lagi ini pada hari ini. Munaqasyah. Ada namanya arad. Arad ini hanya sekedar tampakkan aja. Ada yang didebat, dihujat. Ya, namanya munaqasyah. Apalagi yang mengingkari, enggak ada ya Allah. Kau katakan tidak ada, bukankah kau perbuat pada hari ini seperti ini, pada hari ini seperti ini? Enggak ada ya Allah. Baik, itu saksimu, tanganmu, kakimu. Diperdebatkan. Namanya apa? Munaqasyah. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak, tidaklah seorang pun dihisab di hari kiamat kecuali pasti dia binasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang dihisab di hari kiamat kecuali pasti dia binasa, masuk neraka. Faqultu, aku bertanya ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau mengatakan semua yang dihisab pasti masuk neraka. Bukankah Allah mengatakan barang siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, dia akan dipermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada keluarga dengan gembira. Maksud Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kau katakan semua yang dihisab akan diazab. Tapi bukankah ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipermudah hisabnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal 'ardu wa laysa ahadun yunaqashu al-hisab yaum al-qiyamati illa 'udzib. Itu wahai Aisyah namanya arad. Apa arti arad? Hanya sekedar ditampakkan saja. Ini yang kau amalkan semuanya, udah? Ya udah. Kau ampuni. Itu yang maksudnya ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dipermudah hisabnya. Itu yang enggak diazab. Tapi barang siapa kata Rasulullah, walaysa ahadun yunaqashul hisab yaumil qiyamati illa udhib, dan tidaklah ada seorang pun di hari kiamat dipersulit, diperdebatkan dia ketika dihisab, kecuali pasti di hari kiamat itu dia kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada yang namanya arad, ada yang namanya munaqasyah. Yang disiksa itu munaqasyah. Andai kata banyak pertanyaan, banyak sekali perdebatan, itu pastilah dia akan binasa. Allahu Akbar. Ini hisab ya, orang-orang yang akan binasa, yang akan masuk neraka. Taib. Akmil. An-naw'u tsani hisabul kuffari wa qad bayyanahu biqaulihi wa ammal kuffaru wa ammal kuffaru fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanati lahum ay laysa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayyi'atihim li'anna a'malahum qad habitat bil kufri falam yabqa lahum fil akhirati illa sayyi'atin. Na'am. Fahisabuhum ma'nahu annahum ta'adda a'malahum tu'addu a'maluhum fatuhsa fayukifuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha ay yukhbiruna bi a'malihimul kufriyah wa ya'tarifuna biha summa yujazuna 'alayha kama qala ta'ala falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin ghalidh. Al-ayatu 5 min suratul Fussilat. Wa qala ta'ala wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Al-ayatu 7 wa 3 min suratil A'raf. Wa qala fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Al-ayatu 11 min suratil Mulk. Al-ayat 11 min suratil Mulk. Naam. An-naw'u tsani, tadi disebutkan ada 2 jenis hisab. Yang pertama, hisab terhadap orang-orang mukmin. Allah SWT tutupi dia dan seterusnya. Yang kedua, hisabul kuffar, hisab terhadap orang-orang kafir. Waqad bayyanahu biqaulih, dan Syekhul Islam telah menjelaskan perkara ini dengan perkataan beliau, wa ammal kuffaru, dan adapun orang-orang kufar, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang kufar, mereka kelak tidak akan ditimbang di hari kiamat, dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang ada kebaikannya dan ada kejelekannya. Enggak. Kenapa? Fa innahu la hasanata lahum. Karena mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Orang kufar dihisab juga, tapi hisabnya bukan ditimbang mana berat mana ringan, enggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebaikan di negeri akhirat. Kebaikan yang mereka buat di dunia dibayar cash oleh Allah SWT. Diberikan kesehatan, harta yang melimpah, rezeki yang murah, orang cinta kepada mereka. Itu bayaran cash di dunia bagi orang-orang kafir yang berbuat kebaikan. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit jua pun. Subhanallah. Lihat Abu Talib, yang dia rela berkorban untuk Islam. Mati pun dia rela untuk Rasulullah. Tapi bukan karena iman, karena hamiyah, karena fanatik, karena ta'asub. Ini anak pamannya, nggak berguna baginya sama sekali amalannya itu, nggak berguna. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang kafir tidak ada kebaikan di negeri akhirat. Sekalipun di dunia baik, di dunia nggak pernah nyakiti orang dia, nggak pernah ngajak orang kepada kekafiran. Ada orang kafir yang nggak nyuruh orang kepada kafiran. Ada orang kafir yang menyuruh manusia kepada kekafiran, menghalangi manusia daripada hak. Ada orang kafir yang nggak menghalangi orang daripada yang hak, bahkan dia berikan sarana. Mau sholat Pak, silakan sholat. Ada orang kafir demikian ikhwan, ya, tinggi toleransinya, silakan sholat Pak. Dia berikan tempat, dicarikan sejadah dan seterusnya, ada. Ya, itu semua kebaikannya hanya dibayar di mana? Di dunia. Ada juga orang kafir yang Masya Allah menzalimi manusia, menghalangi manusia daripada kebaikan, membuat makar terhadap kaum muslimin. Mereka di hari kiamat berbeda-beda azabnya. Tetapi yang jelas orang-orang kafir tidak akan ada kebaikan lagi mereka di hari akhirat, sehingga mereka tidak ditimbang sebagaimana orang-orang beriman. Ada kebaikan, ada kejelekan, enggak ada kebaikan mereka sama sekali.
Ai laisa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayyi'atihim. Enggak ada bagi mereka kebaikan yang dapat ditimbang dengan kejelekan mereka, tidak ada bagi mereka kebaikan yang ditimbang dengan kejelekan mereka. Lianna a'malahum qad habitat bil kufri. Karena amalan mereka semuanya di dunia yang mereka berbuat, kadang-kadang mereka rajin berinfak, tengok sumbangan kemanusiaan dari negeri-negeri kafir. Banyak itu. Tsunami Aceh banyak dari mana-mana. Ada yang pakai misi, jelas belakangnya ada misi. Ada misi tertentu, agama tertentu yang mereka ingin dakwakan. Ada yang nggak ada misi aja. Kenapa? Sumbangan kemanusiaan. Tapi nggak ada gunanya di hari kiamat. Gugur semuanya karena perbuatan kufur mereka. Falam yabqa lahum fil akhirati illa sayyi'atun. Nggak ada lagi sisanya di hari kiamat bagi mereka kecuali kejelekan saja. Nggak ada. Fahisabuhum ma'nahu annahum tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha wajzauna biha. Makna mereka dihisab, semua amalan mereka ditampakkan, ya, dipaparkan, dijelaskan, mereka mengakui semuanya. Kemudian mereka pun diberikan ganjaran dengan amalan mereka, dimasukkan neraka semuanya. Subhanallah. Enggak ada pakai proses timbang menimbang, enggak ada. Dalam artian ditimbang kebaikannya karena enggak ada kebaikannya sama sekali. Ay yukhbaruna bi a'malihim al-kufriyah. Maksudnya adalah diberitahukan kepada mereka semua amalan-amalan mereka yang kufur. Wa ya'tarifuna biha, dan mereka mengakui semuanya. Tsumma yujazuna 'alaiha, kemudian mereka pun diberikan balasan dengan perbuatan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, falanunabbi'anna alladhina kafaru, kami akan beritahukan kepada orang-orang kafir, bima amilu, dengan apapun yang mereka perbuat, walanudhiqannahum min adzabin ghalidh, dan pasti kami akan timpakan kepada mereka azab yang bersangatan, azab yang pedih. Ayat 50 dalam surah Fussilat. Wa qala ta'ala wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, mereka bersaksi atas diri mereka, memang mereka dulu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surah Al-A'raf ayat 37. Ketika dimasukkan mereka semua ke neraka, mereka mengakui. Wa qala, Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka dijauhkanlah, tercelalah, terlaknat, terkutuklah ashabus sa'ir, orang-orang penghuni neraka. Dalam surah Al-Mulk ayat 11. Inilah ikhwan tentang perkara di hari kiamat, perkara hisab yang mana pasti suatu saat kelak kita akan menjumpai hari tersebut, ya. Maka ikhwan, hendaklah setiap orang berupaya untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, menjauhi amalan-amalan kejelekan semampunya. Kalau andai kata dia tergelincir salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal, ya. Makanya berkata para ulama, asal daripada sahabat Umar, ya, dikatakan bagian daripada hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sejak sekarang kalian hitung sendiri kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Malam hari antum berdiri sebentar, merenung sebentar sebelum tidur. Hari ini saya kayak gini, buat ini. Hari ini saya ini, hari ini saya ini. Antum hisab, istighfar. Bahkan para ulama sebagian mereka untuk meluruskan tabiat mereka yang selalu mengajak kepada kejelekan, mereka buat sanksi-sanksi. Ya, tadi pagi kayaknya saya lihat cewek, kayaknya suruh gali. Enggak mau berpaling. Ini harus saya istighfar, harus saya buat ini, saya harus puasa 1 hari. Mereka buat sanksi-sanksi. Kayaknya tadi pagi saya ngomong kotor ini, saya ngomong perkara-perkara yang tidak baik. Dia hitung. Ya. Orang-orang yang di dunia ini banyak hisab, menghitung kesalahannya, introspeksi dirinya, di hari kiamat akan menjadi mudah hisabnya. Ya, kalau orang enggak pernah hisab, main terus, jalankan terus, ini yang payah di hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Dalam riwayat Rasulullah, dalam sebuah riwayat yang sebagian ulama melemahkannya dan sebagian mensahihkannya, berkata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu introspeksi diri, memperbaiki dirinya, menghisap dirinya, dan bekerja untuk apa-apa yang datang setelah kematian.
Wal ajizu, adapun orang-orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, wa tamanna 'ala Allahil aman, tapi banyak berandai-andai kepada Allah. Berandai-andai masuk surga, bercita-cita masuk surga, tapi mengikuti hawa nafsunya. Ini orang-orang yang namanya ajiz, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar yang bekerja untuk setelah kematian. Dan banyak orang-orang yang bekerja hanyalah untuk kehidupan dunia ini saja. Banyak sekali. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Allahul musta'an. Bagaimana dengan bangsa jin? Bangsa jin apakah mereka juga dihisab? Iya. Dari mana kita tahu? Dari kata-kata al-khalaiq. Apa arti al-khalaiq? Makhluk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yuhasibullahu al-khalaiq, dan akan dihisab Allah seluruh makhluk. Siapa yang dihisab? Jin, manusia. Bagaimana binatang? Binatang mereka itu akan dikisos saja. Binatang-binatang kelak di hari kiamat akan kembali Allah hidupkan dan dikisos. Kezaliman antara binatang semuanya dikisos. Binatang yang bertanduk menzalimi yang tidak bertanduk, sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah yang dalam hadis sahih, akan dikisos di hari kiamat. Setelah semua mereka dikisos, maka mereka tidak dihisab. Mereka semua dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa idzal wuhushu husyirat. Ketika binatang-binatang semua dibangkitkan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan betapa dahsyatnya hari kiamat. Binatang aja dibangkitkan, dikisas, apalagi kita. Nanti akan dibahas setelah lewat sirat, ada namanya qantarah. Di sana kelak kita saling, di sana kelak akan dikisas. Semua kezaliman akan dihentikan di sana. Itu kezaliman yang terakhir. Setiap orang berbuat kezaliman akan dikisas. Setelah habis dikisas, barulah mereka masuk surga. Ya, semua perkara-perkara kezaliman di dunia, perkataan, perbuatan, harta diambil, semuanya terakhir di sana. Akan dikisah di sana semua. Habis semuanya, barulah mereka masuk surga. Ketika masuk surga, enggak ada lagi permusuhan, enggak ada lagi sama sekali kezaliman, bersih semuanya. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.